Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Hari ini tim dari Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara Amin, Timnasnya Amin, itu mendatangi Komisi Pemilihan Umum. Nah, mereka mempertanyakan ada temuan ya sebanyak 54 DPT yang bermasalah. 54 juta, sorry ini ya. 54 juta ini kan gede banget ini ya. Daftar pemilih tetap yang bermasalah, dan yang cukup mengejutkan itu ternyata dalam daftar itu ada pemilih tetap itu yang usianya itu di atas 1000, tepatnya 1030 tahun. Dari sini aja kita tahu pasti ini ada yang bermasalah. Oke, saya ajak Anda untuk berbincang dengan anggota Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara Tim Amin, Timnasnya Amin, yakni Mas Agus Maksum. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu. Yes, jadi sekarang gabung tim Amin ya, Mas Agus ya? Oh iya, iya. Ini sekedar mengingatkan saja, Mas Agus Maksum ini dulu adalah dari Direktur IT-nya tim Prabowo Sandi ya pada pemilu 2019 yang juga maju menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi ya, Mas Agus Maksum kalau nggak salah ya. Iya, Ya. iya. Ya, video Anda juga waktu itu geger yang waktu Anda bertemu dengan Komisi 2 kalau nggak salah, sempat viral itu ya. Iya, iya, Ya, ya. betul, betul. Mempersoalkan DPT ganda ini juga, dan sekarang trennya terulang lagi ya. Apakah data 54 juta ini itu merupakan hampir datanya kelanjutan dari data yang pada Pilpres 2019, atau Anda melihat ini ya suatu hal yang baru gitu? Iya, Mas Hersu, terima kasih. Jadi 54 juta DPT bermasalah ini adalah hal baru, Hal baru. berbeda dengan tahun 2019, karena memang DPT tahun 2024 itu juga berbeda penyajiannya oleh KPU. Nah, maksud saya berbeda penyajiannya itu begini. Kalau tahun 2019 itu KPU itu membagikan salinan DPT kepada peserta pemilu itu lengkap dengan NIK, KK, dan tanggal lahir serta TPS dan elemen data yang lain. Nah, tahun 2024 ini agak aneh, Mas Hersu. Jadi KPU itu walaupun menggunakan undang-undang yang sama ya antara tahun 2019 dan 2024 itu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dalam hal penyusunan DPT juga sama sebenarnya pasal-pasalnya, kan undang-undangnya juga sama. Tapi anehnya di tahun 2024 ini KPU tidak membagikan DPT sesuai dengan salinannya. Jadi artinya salinan DPT atau DPT itu sesungguhnya ada elemen data yang disebut NIK, KK, dan tanggal lahir. Nah, tapi salinan yang dibagikan kepada peserta pemilu itu tidak mengandung itu, sehingga kemudian kami tidak bisa menganalisa, atau tepatnya kami tidak bisa memvalidasi data-data DPT itu. Nah, oleh karena itu kemudian kami mencoba mencari menganalisa dengan cara lain. Nah, salah satunya itu, Mas Hersu, DPT itu ditulis biasanya kan ditulis tanggal lahir. Jadi kalau tanggal lahirnya berapa, itu maka kemudian kita bisa menghitung sendiri dia itu usianya berapa. Namun di tahun 2024 ini DPT-nya itu ditulis oleh KPU usia. Nah, usia gitu. Jadi usia bukan tanggal lahir. Nah, itu yang kemudian saya mencoba mencari, yaitu misalnya usia itu ditulis di 16 tahun, kemudian ada 14 tahun, 15 tahun, 0 tahun, minus 1000 tahun, minus 7000 tahun gitu ada. Jadi di dalam kolom yang disebut usia itu oleh KPU itu kami menemukan ada usia di bawah 17 tahun itu sebanyak 511.188 orang. Dia usianya ada yang 16 tahun, ada 14 tahun, ada 4 tahun, ada 2 tahun, ada minus. Lalu kemudian ada lagi yang menarik buat saya, kemudian di usia itu ada yang usianya 100 tahun itu cukup banyak, dan yang paling menarik tadi yang Mas Hersu sebut itu usianya ada 1030 tahun. Itu ada ini itu ada rekor namanya sepanjang masa ini. Iya, nah itu kan tidak bisa kita verifikasi atau validasi karena KPU hanya mencantumkan usia kan.
Nah, dia sebenarnya tanggal lahirnya kapan? Kita hanya tahu, oh itu namanya Ibu Rosidah, ada di TPS 9, Ketro, Tanon, Sragen. Tapi kita nggak bisa tahu, ini sebenarnya dia tanggal lahirnya kapan. Nah, itu tidak tercantum tanggal lahir itu. Jadi menurut saya KPU ini agak aneh, membuat masalah sendiri terhadap validasi data DPT. Nah, gitu. Itulah 54 juta DPT bermasalah itu kira-kira itu masalahnya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita validasi atau kita verifikasi berdasarkan elemen data yang diatur oleh undang-undang itu namanya KTPL. Nah, gitu. Itulah yang kemudian kami kembalikan kepada KPU Pak hari ini tadi itu untuk kami tanyakan. Ada 54 juta DPT yang tidak bisa kami verifikasi atau kami validasikan karena tidak tersedianya elemen data itu. Itulah makanya kemudian kami meminta sebagai bagian dari pasangan capres ya, itu berhak memang kami itu untuk mendapatkan DPT itu, maka kami minta satu ya, 54 juta DPT itu kami serahkan by name by address, lalu kami minta validasi atau verifikasi, dan kemudian kami juga minta DPT paling update dan juga lengkap dengan NIK KK secara resmi. Itu Mas Yarsul yang kami sampaikan tadi. Jadi tadi ketemu komisionernya atau ketemu sekretariat saja ketika Anda menyerahkan? Hanya ketemu dengan sekretariatnya saja. Oke, Jadi tapi Anda sekretariatnya saja. ya, oke, tapi mengajukan permohonan untuk bertemu dengan komisioner yang menangani masalah ini gitu. Iya, setelah itu kemudian kami mengajukan untuk bisa bertemu dan beraudiensi, tapi masih belum mendapatkan jawaban. Nanti kami akan datang lagi untuk minta kapan kami bisa bertemu. Gitu. Oke, pertanyaan saya 54 juta itu prediksi atau benar-benar Anda memiliki datanya itu by name by address? Oh, by name by address. Jadi saya serahkan file data itu 54 juta itu by name by address. Oke. Jadi kalau kita lihat angka gitu, angka urutan nomor 1 sampai 54 juta lebih, itu by name by address itu saya berikan tadi filenya kepada KPU supaya diverifikasi gitu. Oke. Nah, Ya. bisa yang paling banyak modusnya apa ini yang data ganda ini? Ya, data yang meragukan ini. Ya, jadi gini, saya sebutkan saja satu, usia di bawah 17 tahun. Itu ada 511.188 untuk dalam negeri. Untuk luar negerinya ada 749. Lalu kemudian usia di atas 100 tahun. Ya, itu bisa mencapai usia ribuan tahun tadi itu 9.130 dalam negeri. Kemudian ada 71 DPT luar negeri. Kemudian ada nama yang dalam DPT itu cuman satu huruf, Mas. Jadi misalnya A gitu. B, kemudian S. Ya. Banyak itu? Ya, betul. Jadi namanya cuman begitu. Jadi ini kan kemudian kami bertanya, ini sebenarnya di KTP-nya itu seperti apa? Kan gitu. Kenapa namanya cuman misalnya nih saya ambil namanya N, dia ada di TPS 9 Tamanan. Nah, itu cuman N, kemudian cuma Y, cuman N, usianya 40, cuman A, cuma Z, cuma K. Begitu. Itu tadi ada, sebentar saya lihat dulu ya. Itu ada sekitar 13.523. Kemudian ada nama itu tanda tanya. Jadi orang kok nama tanya gitu, Mas. Iya kan? Nama tanda tanya kok bisa masuk ke DPT. Nah, itu kan kami pengen tahu ini bagaimana cara memverifikasinya. KTP-nya itu seperti apakah iya namanya tanda tanya gitu loh. Itu kan menurut saya kok ya itu yang perlu kami minta validasi gitu ya. Ya. Oke. Kemudian ganda itu benar-benar ganda. Misal saya contoh ya, saya sebut ya namanya. Regina Ranggabella ada di TPS 4 Desa Onggol, ada di NTT ya. Kemudian Regina
yang sama. Kemudian Regina Ranggabella, namanya sama persis, dia Regina Ranggabella. Regina Ranggabella di TPS yang sama. TPS yang sama, desa yang sama, tapi usianya beda, Mas. Ada yang usianya 66 tahun, 60 tahun, 49 tahun, 41 tahun, 23 tahun. Ini terulang sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Waduh, panjang, Mas, lebih dari belasan. Nah, ini kan kita tanya, ini orang yang sama apa enggak? Nah, ini seharusnya kalau KPU itu mencantumkan namanya NIK itu single ID number, maka kita tahu, oh ini orang sama atau tidak, kan gitu. Nah, ini karena nggak ada NIK-nya, maka kami tanya, ini orangnya sama apa enggak? Tolong berikan kepada kami NIK-nya supaya ini bisa divalidasi. Kok bisa ada orang yang namanya sama di TPS yang sama, ya namanya sama persis, tapi usianya beda-beda. Nah, ini sesuatu yang menurut saya agak janggal, aneh, dan tidak bisa diverifikasi atau validasi dengan cara ngawang-ngawang. Itu harus bisa mendapatkan data NIK-nya gitu. Itu, Mas. Kan kalau tidak salah kan KPU sudah melakukan pemutakhiran data dan diumumkan pada waktu itu bahwa jumlah pemilih kita itu 204 juta sekian, begitu ya, Mas Agus ya. Nah, itu apakah yang angka 504 juta yang DPT yang Anda pertanyakan ini tadi itu termasuk yang tadi itu? Dan apakah konsekuensinya kalau kemudian itu ternyata nama double dan sebagainya, kemudian nama-nama yang tidak valid itu dihilangkan, jumlah pemilih kita bisa menurun secara drastis atau gimana, Mas Agus? Nah, jadi sebenarnya pertanyaan Mas Hersu itu saya ingin mengatakan kalimatnya begini. Sebenarnya 54 juta DPT bermasalah ini bukan the real problem, bukan masalah sebenarnya dari DPT. Masalah sebenarnya dari DPT itu sebenarnya tersembunyi di dalam NIK, KK, tanggal lahir yang tidak disampaikan itu. Nah, jadi ini hanya indikasi saja bahwa DPT itu sebenarnya bermasalah, dan indikasinya itu kemudian saya sampaikan gitu. Nah, kami ingin membantu KPU supaya transparan. Tolong ya, kami ini atas nama Timnas Amin ya, atas nama Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara itu meminta secara resmi melalui surat kami sampaikan agar kami mendapatkan DPT yang paling update ya. Yang ini kan DPT 2 Juli, Mas. 2 Juli itu 2023 itu pasangan capres belum terbentuk, Mas. Jadi ini DPT pada saat ditetapkan waktu itu masih partai-partai saja. Nah, sekarang kami minta yang paling update dan juga supaya kami bisa membantu KPU untuk bisa mendapatkan transparansi, Mas. Pemilu jurdil itu kan harus transparan ya. Nah, termasuk juga dalam hal pembuatan penyusunan DPT. Kalau pembuatan DPT-nya nggak transparan begini, kita nggak bisa memvalidasi NIK, KK, dan tanggal lahirnya itu tidak diserahkan kepada pasangan capres, salinannya tidak sesuai dengan aslinya. Ini menyulitkan kita dan kita bisa bilang KPU tidak transparan dalam hal ini. Karena kemudian hak kami untuk bisa melakukan pencocokan, penelitian, apakah pendukung-pendukung Timnas Amin, pendukung 01 itu benar-benar sudah masuk atau belum, menjadi tidak bisa divalidasi kalau begini gitu. Jadi ini kami benar-benar menginginkan KPU transparanlah, kami ingin membantu untuk memvalidasi dan menginformasikan lah, dan itu bagian dari undang-undang itu kami memang punya hak, punya hak, dan itu berarti kewajiban bagi KPU untuk kami untuk bisa memberikan salinan sesuai aslinya itu. Ya. Nah, ini apa bahayanya ini kalau kemudian ini tidak dibereskan? Bahayanya begini, Mas. Jadi kalau DPT, contohnya DPT ganda itu tadi. Dugaan kami yang namanya Rangga Regina Bella itu adalah ganda, dan itu sudah sejak dulu masalah ganda itu muncul. Nah, itu tadi kan puluhan kali tuh, lebih dari 30. Nah, sebenarnya kan dugaan kita itu orangnya cuma satu. Nah, kalau misalnya orangnya itu cuma satu, lalu DPT-nya tertulis lebih dari 30, berarti katakanlah ada 29 surat suara yang tercetak nggak ada orangnya kan.
Jadi ada surat suara yang tercetak nggak ada orangnya. Nah, berarti DPT itu kan sebenarnya lebih ada kelebihan itu, ya kan? Untuk Ya, ya. nama Rangga Regina Bella itu ada lebih katakanlah 29 suara. Nah, begitu juga dengan yang lain, case yang lain itu sebenarnya juga begitu, kelebihan kan. Misalnya umur di bawah 17 tahun itu, dia belum berhak kan. Berarti dia nggak nyoblos, tapi sudah dimasukkan. Berarti di situ berarti ada 500.000 surat suara kan, karena itu kan belum berhak semua itu. Nah, bahayanya adalah surat suara yang tidak ada orangnya seperti ini. Nah, simpel sekali kan. Ada nama ganda sampai 30, orangnya sebenarnya satu kan, berarti ada 29 surat suara. Ada 500.000 yang di bawah umur, ya kan gitu. Berarti kan nggak ada orangnya itu untuk memilih nanti karena dia belum berhak memilih kan. Nah, surat suara yang seperti itu berbahaya karena itulah nanti yang akan digunakan untuk merubah hasil pilpres setelah pencoblosan atau setelah perhitungan. Pada saat hitung manual berjenjang, di mana kemudian kotak suara itu bergerak dari TPS, bergerak PPPS, PPK, kecamatan, lalu kemudian kabupaten, itu butuh waktu 1 bulan, Mas. Pilpres itu 14 Februari dan pengumuman penetapan pemenang ya putaran pertama itu 20 Maret, Mas. Jadi ada waktu 1 bulan lebih. Nah, Ya, ya. 1 bulan lebih itulah yang berbahaya surat suara sisa itu. Yang surat suara sisa itu pasti tidak dipakai di TPS. Kenapa? Lah kan nggak ada orangnya. Ganda tadi loh, simpelnya ya kita memilih ganda tadi loh, yang Rangga Regina Bella tadi tuh, ya kan? Ada 29 surat suara kan, itu kan pasti nggak dipakai itu. Nah, itu biasanya itu kemudian entah surat suara itu ada di mana, nanti tiba-tiba dia bisa masuk ke dalam kotak suara melalui proses hitung manual berjenjang. Itu bahayanya. Dan itu artinya berarti kalau ada indikasi 54 juta, ya berarti akan ada puluhan juta surat suara yang liar yang nanti tiba-tiba bisa masuk ke dalam kotak suara melalui hitung manual berjenjang. Ini bahayanya DPT ini. Oleh karena itu kami benar-benar serius meminta verifikasi dan validasi. Tolong ini diverifikasi, validasi, sebab ada 54 juta yang bermasalah itu, termasuk diantaranya kami menemukan di situ ada RT RW 0. Nah, ini pasti nanti KPU akan menyerang data ini, mengatakan hoaxnya itu di RT RW 0 itu. Kenapa? Karena dia akan bilang, loh, apa nggak tahu RT RW 0 itu di Bali? Apa nggak tahu RT RW 0 itu di Aceh? Oh iya tahu, persis. Nah, tapi kami menemukan, Mas, satu daerah itu DPT-nya melebihi 100%, Mas. Nah, daerahnya nggak berani ya saya sebut ya, sebab kalau saya menyebut nama daerah itu kadang-kadang orang itu malah fokus pada daerahnya, lalu kemudian seolah-olah kemudian mengejek daerah itu kan gitu sebagai daerah abal-abal. Nah, itu kan repot ya. Tapi saya ingin mengatakan begini, ada satu daerah, bukan satu daerah, DPT-nya itu melampaui 100%. Jadi ada 128%. Dari Nah, jumlah penduduknya itu maksudnya dari gitu. jumlah penduduknya. Jadi DPT itu kan seharusnya rata-rata 72% aja dari jumlah penduduk. Karena kan ada usia 0 Ya, sampai ya. 16 tahun kan. Dan kemudian ada mungkin juga tidak tercatat itu. Dan average itu rata-rata ya 72%. Itu maksimal itu. Tapi kami menemukan ada daerah itu dia melampaui 100%. Ada yang 90%, ada yang 80%. Dan ketika kami cek daerah itu, dia RT RW-nya 0. Nah, di kelebihan penggelembungan itu dia ditandai dengan RT RW-nya 0. Maka kemudian kami bingung kan ini, loh, yang mana ini yang harus kami coret? Maka dengan demikian saya tulis semua yang RT RW-nya 0 saya masukkan, itulah DPT 2 Juli. Nah, kami ingin tahu mana yang benar-benar daerah RT RW-nya 0. Nah, untuk tahu yang mana benar-benar di RT RW-nya 0, ya KPU harus menyediakan data itu yang disebut NIK, KK, tanggal lahir, atau KTPL. Nah, sehingga kami tahu, oke, iya di Bali, oh ini RT RW-nya 0, kita coret. Oke, iya ini misalnya Aceh dan lain sebagainya gitu. Ini saya yakin KPU dia akan menyerang saya atau menyerang mengatakan hoax, tapi mudah-mudahan enggak lah yang tahun 2024 itu, karena ini kan upaya kita ya untuk membantu KPU dalam melakukan validasi dan verifikasi data. Jadi
upaya yang kami lakukan ini harusnya KPU berterima kasih, dan undang-undang itu mengatakan, Mas, kalau kami sudah datang menyerahkan informasi, apalagi by name by address itu tidak ditindaklanjuti, itu pidana, Mas. KPU Oh, melakukan pidana pemilu, ada ancaman hukumannya. Sehingga kemudian kami ini akan menunggu, kalau KPU dalam waktu ini kan sudah mepet, Mas, tidak hmm, segera merespon, maka kami akan laporkan ini kepada Bawaslu atau Gakumdu sebagai tindak pidana. Karena hmm, ada undang-undangnya, pasalnya yang menyatakan apabila kami sudah melaporkan dan KPU sudah menerima lalu tidak merespon, hmm, apalagi tetap seperti itu hmm. dan DPT-nya masih seperti itu, ini pidana pemilu, Mas. Jadi Oke, kami akan persoalkan ini sebelum Pilpres, Mas. ya, Sebelum ya, Pilpres akan kami bawa ke Bawaslu sebagai pidana pemilu, ya, ke ya, ya. Gakumdu. Itu Bentar, Mas. Ini serius ya, ya, ya. supaya tidak nanti pada setelah Pilpres baru ribut, ya. Kita harus Oke, ributkan sekarang karena kita harus membantu KPU untuk bisa memvalidasi, memverifikasi dan menghadirkan DPT ini secara transparan, gitu, Mas. oke. Ini ya, tadi Anda menyebut soal RT RW 0 itu apa maksudnya sih ini, Mas Agus? Nah, jadi misalnya begini, RT RW 0 itu ada DPT, lalu Ya. kemudian dia ada namanya, lalu Hmm. kemudian di situ RT RW-nya 0, kan gitu. Nah, apa yang terjadi itu? Nah, Kok bisa begitu? iya, RT RW-nya 0. Nah, sebenarnya enggak apa-apa sih RT RW 0 itu. Misalnya kan ada daerah di luar Indonesia, di luar Indonesia, sorry, di luar Jawa itu, yang Hmm. dia memang RT RW-nya 0. Oke. Ya. Tapi tadi itu, Mas, saya menemukan, oke, tapi kemudian saya menemukan ada kami itu membandingkan DPT dengan jumlah penduduk, kan gitu. Nah, kami Hmm. menemukan ada keanehan daerah-daerah tertentu. Kenapa DPT-nya menggelembung besar sekali, Hmm. melampaui 72%, bahkan ada Hmm. yang melampaui 100%. Nah, yang paling ekstrem kemudian kami lihat nih, yang lebih dari 100% itu, kami lihat detail sampai ke by name by address. Nah, itu ditandai dengan RT RW 0 gitu. Nah, Hmm. jadi sekarang kan kami bertanya, oke, ini 128% itu tentu ya adalah tentu ada yang realnya, ya kan? Tapi yang mana yang real, yang benar itu? Hmm. Karena tidak tersedia data untuk melakukan verifikasi, yaitu NIK, KK, dan tanggal lahir, terutama NIK, Hmm. kan? NIK Ya, itu ya, kan ya. single ID. Hmm. Maka kemudian kami tidak tahu mana ini yang sebenarnya RT RW-nya 0. Nah, oleh karena itu kemudian kami masukkan semua yang RT RW-nya 0 itu untuk diverifikasi dan validasi. Ini mana sih sebenarnya yang benar? Memang dia ada orangnya dan RT RW-nya 0, mana yang sebenarnya penggelembungan? Ya kan, kalau DPT melampaui 100% ya itu sudah pasti menggelembung itu. Nah, ini yang mana ini? Kan gitu. Nah, itulah ketersediaan data NIK, KK, dan tanggal lahir tentu saja akan sangat membantu kepada kita untuk bisa mencoret mana ini yang real, ya kan? Misalnya kalau Rangga Regina Bella, tentu ada satu yang benar, kan? Yang Hmm. mana? Ya kan, di Ya, ya, TPS mana, yang usia berapa, yang lain. ya. Begitu juga yang RT RW 0, tentu tidak semuanya abal-abal, pasti ada yang benar, ya kan? Tapi yang mana? Ya kan? Untuk melihat yang mana, kan kami harus punya data yang disebut NIK, KK, dan tanggal lahir atau KTPL itu, gitu. Ya. Kira-kira itu, Mas. Mudah-mudahan ini Oke. cukup bisa memberikan penjelasan itu, ya. Dari 54 juta tadi, itu yang potensial itu dikonversi dalam tanda petik menjadi suara kecurangan itu sampai berapa banyak itu, Mas Agus? Nah, ini kalau bicara data, maka pertanyaan seperti itu tentu tidak bisa dijawab karena harusnya setelah kita verifikasi dan Hmm. validasi, maka kemudian kita akan ketemukan. Misalnya gini, Hmm. Rangga Regina Bella. Oke, setelah kemudian ada NIK-nya, oh cuman ini, maka kemudian sisanya itu berpotensi menjadi suara yang akan masuk setelah Hmm. tersedia, ya. Itu Hmm. menjadi ketersediaan surat suara untuk Ya, melakukan betul, rekayasa atau perubahan betul. hasil pilpres. Gampangnya gitu aja saya bilang. Ya, oke. Hmm. Nah, itu angkanya tidak bisa kita sebut, Mas. Hanya kami menyebut ada dugaan 54 juta data yang seperti itu. Nah, angka yang pastinya tolong kami berikan elemen data itu supaya kami bisa membantu KPU untuk menjawab pertanyaan Mas Hersu dan pertanyaan publik. Jadi sebenarnya yang mana itu yang real? Rangga Regina Bella itu berapa orang yang sebenarnya, kan gitu. Nah, kira-kira gitu, Mas. Jadi jawaban terhadap pertanyaan berapa kira-kira itu, ya KPU mohon bisa transparan, kami akan membantu memvalidasi gitu.
Tapi sejauh ini ya, ini apakah kan ada pengalaman pada Pilpres 2019 ya, ya hal yang sama juga Ya, terjadi ya. Nah kalau kita jadi supaya tidak berandai-andai, apa yang terjadi pada tahun 2019 itu dan apakah mungkin terjadi pada saat ini sekarang juga gitu? oh iya, jadi yang terjadi pada tahun 2019 itu kan ketersediaan DPT abal-abal yang cukup besar. Mhm, Jadi artinya gampangnya gini, tersedia surat suara yang dicetak dan tidak ada pemilihnya. Nah, mhm, gitu deh. Ada ya, tersedia surat suara yang dicetak tapi nggak ada pemilihnya, kan mhm, gitu. mhm, Nah, itu kan kemudian akan bisa dipakai untuk kemudian merubah hasil perhitungan ketika proses manual berjenjang. Dia akan mhm, memasukkan surat suara itu, modusnya ada dua itu yang kami dengar, dan ini modus modus ini kan kemudian kami dengar dari banyak pihak yang tahu dan bukan pelaku. Misalnya satu, kotaknya itu dibongkar, Mas. Jadi mmm, isi kotaknya itu mhm, kemudian dibuang. mhm, Jadi surat suara yang dicoblos oleh masyarakat di TPS itu mhm, dibuang, termasuk C1-nya, mhm. C1 hologram atau C1 hasil salinannya dibuang, C7 daftar hadirnya dibuang, lalu dimasukkan dimasukkan surat suara yang baru yang Mhm. tentu saja berasal dari surat suara sisa tadi itu, bukan Oh, surat oke sisa oke. sisa, Mhm, surat mhm, suara yang abal-abal tadi itu mhm, yang tahun 2017 kan ada 17,5 juta itu. Yang sekarang kan kira-kira ada 54 juta, kecuali mhm. KPU bisa memberikan kepada kami NIK-KK, maka kami akan koreksi berapa sesungguhnya, ya Ya kan? ya ya Tolong ya ya. KPU bisa memberikan NIK-KK, maka kemudian kami akan koreksi. Mana Ya ini yang benar-benar RT RW-nya nol, kan gitu, yang memang realnya. Nah, ya ya. jadi itu Mas yang berbahaya itu, dan memang itulah modus yang akan digunakan, yaitu digunakan, bahkan yang lebih parah ini ada yang menceritakan kotak suaranya itu nanti itu sudah ada kotak suara dan dia sudah memasukkan surat suara yang sisa itu, di mana nanti tinggal kotak suaranya itu diambil, dibuang, diganti kotak suara yang baru. Nah, modusnya ada yang Oh. kotak suaranya dibongkar. Mhm. Modus yang kedua itu kotak suaranya ditukar, Mas. Jadi kotak suaranya udah diambil, dibuang, lalu diganti itu. Proses proses antara tanggal 14 Februari ke 20 Maret itu lebih dari 1 bulan, Mas. Nah, Ya ya. sekarang siapa yang kemudian mampu mengawal kotak suara itu selama lebih 1 bulan itu, Mas? Ya Nah, ya ya. itulah makanya kemudian berat, dan oleh karena itu berat, kami dari Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara melakukan itu apa namanya, melakukan investigasi, melakukan observasi, melakukan upaya-upaya pencegahan jangan sampai itu terjadi. Caranya bagaimana? Kami mau bertanya kepada KPU, ini kami menemukan ada 54 juta DPT yang tidak bisa kami verifikasi, Mhm mhm kami mhm. validasi. Nah, Ya ya. supaya kemudian kami ingin sebenarnya ingin mengatakan pada KPU, jadi sebenarnya DPT finalnya itu berapa? Mhm Anda mhm mencetak surat suara berapa? mhm. Tolong kami beritahu. Kalau surat Anda itu melakukan pencetakan-pencetakan kepada perusahaan-perusahaan pencetakan itu, BAST-nya atau berita acara serah terima Mhm. untuk masing-masing itu berapa? Kami tolong cocokkan dengan DPT. Ya, Lalu oke. kemudian DPT finalnya berapa, surat suaranya yang beredar berapa sesuai undang-undang plus 2%, sisanya itu harus diamankan. Ya, paling aman ya dibakar lah ya. Kalau ditaruh di gudang, siapa yang jaga, Mas? Ya ya. Siapa Ini yang jaga itu soalnya kan. iya iya. Ini kalau dari, data 204 juta pemilih dan kemudian asumsikan katakan 54 juta tadi itu, bisa digunakan sebagai kecurangan, kan ini sudah lebih dari 25% dong suara yang Nah, yang itu iya, yang 26% Mas ini, Mas. Ini 26% ya? gila. Langsung dua puluh berubah enam dong, apa ya, persen. komposisi Oh suara iya, berubah itu makanya, drastis. itu Mas, makanya kami serius, dan kami datang, kami menanyakan, tolong ya, tolong sertakan itu NIK-KK pada Ya DPT yang kita minta itu, kami ya akan bantu validasi ini, ya ya ya, ini supaya kemudian bisa ini satu putaran ini iya kalau kan, kalau ini kan. ya, bisa satu Iya kan? putaran betul Ini ini kan yang terjadi. kami sangat membantu KPU ya untuk Heeh, memverifikasi dan untuk mendapatkan transparansi, untuk kepercayaan kepada publik, ya agar kemudian pemilu itu berjalan jujur dan adil, ya, ya, sehingga kemudian
ya pemilu itu siap berapa sih pesertanya yang ikut memilih itu harus jelas surat suaranya dicetak berapa. Jangan sampai nggak jelas ya kan. Ya, 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 Ini ya. surat suaranya dicetak melampaui jumlah pemilih yang sebenarnya karena Anda membuat ganda, Anda memasukkan orang-orang yang usianya seribuan tahun ya itu pasti nggak ada lah. Masa ada orang yang usianya 1000 tahun Ya, itu ya. sebenarnya salah ketik atau apa? Ya kan tanggal lahirnya di KTP-nya berapa? Kenapa harus Anda ganti dengan usia kan gitu? Itu kan yang kami pertanyakan. Yes, Jadi ini kemudian menjadi sulit divalidasi, diverifikasi gitu. ya. Nah, tolong kami membantu Anda, KPU, tolong bantu kami juga menyediakan elemen data untuk memverifikasi itu kan gitu. Yes, oke. Waduh, ini betul-betul serius ini ya, Mas Agus Maksum ya. Kalau sampai kemudian ini tidak ditangani dengan baik, ya sebenarnya pemilu itu bisa selesai lebih awal tuh dengan 25 Wah, itu dia. perolehan Makanya ini suara. Mas, setelah kemudian kami masukkan surat resmi itu, kami menunggu respon, ya Ya, kan? ya. Nah, kalau kemudian tidak direspon, ya sudah, berarti ini harus kita bawa ke Gakumdu. Ini pidana ini, Ya, kan? ya. Kan undang-undangnya jelas itu. Undang-undangnya kalau kami bagian dari masyarakat, apalagi peserta pemilu, sudah menginformasikan lalu tidak diubah, ya Ya. kan? Nah, itu kan itu pidana itu sudah. Ya, Gitu. loh, Jadi tapi kami kan nggak. ini kan bukan hanya untuk pilpres kan, bisa digunakan juga untuk kecurangan di pemilu legislatif dong. Ya, kami ini timnas Mas, jadi kami bicara pilpres saja Oh, Mas. Jadi oh, ya iya, iya, ya, nggak nyangkut-nyangkut ke pileg, pileg urusannya partai ya. Saya partai-partai kira lah, ya. pasti ya mereka punya 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 perhatian sendiri gitu ya. Kami fokus pada apa yang menjadi bagian dari apa yang harus kami perhatikan saja Mas. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Agus Maksum dari Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara Timnas. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.